Lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pada bapak-bapak, saudara-saudara warga Bukit Permata Cikarang, bahwa pagi hari ini kita mengondisikan untuk kerja bakti di sekitar area masjid untuk penanggulangan longsor dan untuk penanaman pohon bambu. Mohon kerjasamanya yang ada di rumah bisa untuk merapat ke area masjid supaya penanaman uh, pohon bambu berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in imamat amma ba'du. Maaf agak kagok suaranya karena baru pertama kali kita live. Ini adalah area Masjid Ikhlas. Ini sudah dibangun ya, ini sudah dibangun untuk di kemarin. Dulunya ini tempat wudhu, bisa wudhu karena ini longsor ke bawah, karena area masjid itu terletak di paling bawah di perumahan. Di mana ada perumahan BPC, kemudian BCA dan balai desa. Jadi area misalnya BC itu ada di paling bawah, sehingga ketika air hujan turun terus ke bawah dan mengambil efeknya adalah bagian tanah longsor ke bawah. Ini longsor. Dulu di sini area wudhu, kita longsor ke bawah, kita runtuhin semuanya karena efeknya udah tidak memungkinkan untuk wudhu, jadi sangat berbahaya. Ini dulu perbaikan donasi dari itu tadi belum selesai, itu tampak ada cocoran tuh ya, batu di sana ya. Nah ini kali, ini kalau hujan maka bagian tanah bawah itu akan runtuh ke bawah, sehingga efeknya adalah area masjid retak. Nah ini satunya, ini retak. Kita udah perbaikan dulu, kasih pisang bambu, tim Pak Sapri dulu ya, Alhamdulillah Pak Sapri dan warga dan jamaah bersama dengan bambu, tujuannya mencegah untuk mengurangi efek dari longsor. Tapi ini masih ada efeknya. Ini diperbaikan kemarin, kalau saat 2 atau 3 bulan yang lalu, kena hujan, jadi sehingga bagian tanahnya longsor, sehingga akibatnya adalah ini retak. Ini retak juga. Nah ini yang akan kita agak waspada dan khawatir, efeknya adalah masjid ini runtuh, yang kita khawatirkan ke depannya ya, kalau misalkan air terus dari atas, karena posisi masjid memang paling bawah. Nah ini adalah satu TPA sebelah kanan dari masjid, ini dibangun kurang lebih 1 tahun lalu kalau salah ya, saya nggak lupa. Ini juga meletak nih. Nah ini retak, ini juga efek, ini bukan efek dari gempa kemarin, bukan. Ini adalah efek dari pondasi tanah yang kegusur oleh air ke bawah sehingga atasnya kena. Ini bangunan baru efeknya ya. Tapi karena longsor di bawah sehingga bangunan yang sudah ada ini terkikis bawahnya, atasnya retak. Ini kita juga berusaha untuk minta donasi, ya kan, nyari bantuan dana. Sebenarnya tujuannya adalah untuk memperbaiki di bantaran kali. Nah, ini kali di bawah masjid, kalau hujan deras itu airnya ke bawah sehingga mengikis bagian tanah, baru kikis, sehingga bangunan di atasnya, itu lantai atau gedung atau bangunan di atasnya itu akan runtuh efeknya. Ini salah satu, sampai ada cowakan ya, cowakan sini. Nah, ini bagian belakang dari TPA. TPA ini nggak retak ya. Ini tempat belajarnya anak-anak ngaji kalau sore. Ini perusahaan baru, tapi sayang karena kondisinya kita ke kali paling bawah, sehingga bangunan yang di atasnya itu mudah goyang.
karena tanah di bawah itu terkikis oleh air dari atas. Kita coba cek kalinya, ini agak-agak curam sedikit ke bawah, terus lebih hati-hati. Nah ini ya, kali. Nah, ini kemarin udah ada upaya sebenarnya menutup, tapi masih kurang ya, masih kurang karena bangunan atasnya masih retak. Ini juga retak ini, retak ini kan ya, ini retak. Ini juga efek, ini bukan efek dari gempa kemarin, bukan. Sama sekali bukan efek dari gempa. Ini adalah efek dari air dari atas. Karena posisi air masjid paling bawah, sehingga semua air larinya ke bawah, kayak masjid. Ini efeknya. Cuman tampaknya kalinya kecil. Udah hujan, nah ini bisa luber ini. Bisa banjir ke arah sana. Ke arah perumahan personal Ciantra. Yang posisi misalnya KBBC itu di antara perumahan Bukit Permata Cikarang di Desa Ciantra. Ini kita berupaya ke desa pemerintah, tapi memang mungkin ada kesibukan lain, jadi belum bisa mungkin ya, bisa ke bawah ke masjid. Ini cukup rawan ini sebenarnya. Dan alhamdulillah dengan upaya jamaah warga kita gotong royong, sehingga agak memperlambat lah, bahasanya memperlambat pengikisan dari atas. Ini tampak dari bawah ya, atasnya masjid, udah di bawah. Letaknya sayang sekali nih, ini bangunan baru jadi kemarin, dapat donasi dari donatur ya, tapi terus sampai roboh sayang sekali. Karena sebelumnya sudah roboh, dibangun kembali, ada TPA, kemudian ini retak lagi, karena posisi airnya menggerus. Dari atas hanya kenceng, sambil menggerus bagian tanahnya, sehingga efeknya adalah bangunan di atasnya akan retak. Nah ini sekali lagi bukan efek dari gempa kemarin, bukan efek dari gempa. Hanya hari ini kita bersama-sama mau libur ya, mau libur dari Ahad pagi 22 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Kita bersama-sama melakukan pembersihan dulu, pembersihan area di bawah masjid, di tanahnya yang bawah. Setelah kita pembersihan, kita rencana akan menanam pohon bambu. Pohon bambu kita ambil dari daerah Lipo, dari ya, info dari Pak DKM, Bapak Janta, kita ambil dari daerah Lipo. Cek, nah, cek. Ini Pak Kris ya, keluarga dan korban dari Gunung Slamet. Ini dia cukup aktif. Ya, cukup aktif. Ayo bapak-bapak merapat. Biar cepat beres. Ayo. Demi kepentingan bersama buat masjid. Ayo. Bapak-bapak yang libur di rumah. Ini live-nya bukan YouTube tapi live-nya FB. Live-nya Facebook Masjid Al KBBC. Facebooknya udah banyak, cukup banyak. Teman-teman kita dari Riau, Sulawesi Selatan, terus dari Arab tuh ada cukup banyak. Karena kita beberapa kali sering kan mengupload kajian-kajian, jadi teman-teman yang lain dari masjid yang lain, dari masjid taklim yang lain, jadi ikut gabung. Pertemanan di Ikhlas. Terus YouTube-nya masih kecil ya, masih 13 subscriber, terus dikit lagi. Kalau Facebook-nya alhamdulillah cukup banyak. Ini adalah kerjasama dari jamaah warga, pembersihan lahan dulu sebelum kita lakukan penanaman bambu yang akan kita ambil dari daerah Lipo. Tujuannya adalah ketika bambu atau tanaman untuk mengikat tanah sehingga air dari atas tidak terlalu deras.
Ini salah satu usaha. Karena untuk pembenar apa namanya eh, untuk pemasangan cor 3 kali apa namanya pakai namanya di apa namanya di batu apa namanya di apa namanya ya turap. Nah turap misalnya turap kalau turap dari kali sebenarnya bisa tapi dari cukup lumayan cukup besar. Nah, itu efeknya cukup bagus kalau misalkan dari turap agak dalam berapa meter ke bawah sehingga air dari atas ini tidak mengikis tanah. Nah, efeknya adalah ketika air sudah dalam tanah maka bangun di atasnya tidak akan retak. Nah, karena turapnya separuh itu pun juga kurang maksimal karena kurang ke bawah ya. Sebagian turap yang terjadi juga retak. Karena memang area di masjid itu area paling bawah. Dapat kucuran air, bukan kucuran dana, tapi kucuran air dari arah kantor desa, kemudian perumahan Simpur, rumah BCA. Sehingga efeknya adalah ke bawah semuanya. Nah, efeknya di bangunan-bangunan ini retak. Ini cukup sayang nih. Karena bangunan TPA ini cukup baru, tapi udah retak. Ini retak buat temboknya. Nah, ini bukan efek dari gempa kemarin, tapi melainkan dari efek dari air yang cukup deras dari atas. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat. Nah, ini retak panjang. Ini kalau kita biarkan terus menerus, maka efeknya yang kita khawatirkan bangunan sekitar masjid ini bisa retak lagi, bisa runtuh khawatirnya. Nah, ini bukan efek dari gempa kemarin, bukan. Tapi itu efek dari air yang mengikis tanah bawahnya. Ini salah satu warga kita, Bapak Evan, aktivis futsal, aktivis futsal. Nah, alhamdulillah hari ini ikut join bergabung bersama kita untuk kerja bakti. Di sangat kan ya liburan setelah COVID, alhamdulillah COVID sudah mereda, sudah nggak ada. Mungkin yang lain sudah jalan-jalan, ya alhamdulillah sudah sehat. Nggak masalah, mungkin next time bisa bergabung dengan kita. Ini pembersihan. Ini cukup luas, cuma dari developer memang menempatkan pembangunan masjid paling bawah. Efek kedepannya itu seperti ini, sehingga semua air dari atas ke bawah semuanya. Ini adalah bapak kita, Bapak Erwin Katam, yang udah 2 kali periode, dia nggak mau turun nih, bukan mau turun ya, karena aman dari warga, sehingga beliau tetap memajukan perumahan Bukit ini. Ya baru turun habis naik gitu. Kalau dari saya artinya sebagai ketua lingkungan udah 2 periode, ya mohon nanti ada penggantinya yang jiwa muda, artinya yang jiwa-jiwa muda lah, supaya menggantikan saya, supaya bisa meneruskan pembangunan terutama di lingkungan BPC, supaya ada kemajuan buat anak cucu kita. Iya. Oke. Makasih Pak Re. Nah, ini. Ini capek-capek makan pisang enak nih. Sama es teh. Alhamdulillah pagi tadi 2 orang, sekarang udah banyak personilnya. Ini selalu personil paling subur. Nah ini Pak, ini ketua santri ini baru datang ini. Ini baru datang ini. Ketua baru datang nih. Ini ketua santri kolot pengajian sore. Kita cek bagian dalam di masjid. Ini areanya agak dalam. Beberapa udah cukup parah TPA-nya. Ini TPA bagian depan. Bagian depan ini dulu nggak retak. Nah ini ya, ini nggak retak ini. Nah, ini retak, ini retak baru nih. Ini baru. Ini TPA untuk tempat belajar anak-anak kita di lingkungan BC, baik dari perumahan Bukit ataupun dari perumahan lain, dari tim Pasma ya, Ibu Pasma, itu pengajian. Ini retak. Ini cukup saya sayangkan apabila kita tidak ada upaya bagiannya mencegah. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan segala daya upaya yang ada di zaman warga untuk mengurangi beberapa retakan ini ya.
Kita coba cek di dalam masjid, itu juga di pojok sebelah kiri ada yang retak. Kita lihat ya. Sempat tahun berapa saya lupa itu sampai benar-benar cukup menyedihkan sebenarnya. Karena retaknya itu bukan longsornya bukan karena gempanya, tapi karena air dari atas yang cukup deras ke bawah. Ini kita masuk ke area masjid. Ya, masjid. Ini sudah, sebenarnya ini bukan, ini tempel aja ya. Nah, ini tempel nih. Ini adalah masjid yang cukup kemarin retaknya cukup gede sebenarnya, tapi oleh Mas Bi ya, sebagai kepala infrastruktur masjid, nah, beliau berupaya dan teman yang lain upaya untuk perbaikan ini tempel aja. Kita pelur dulu, semen, baru kita cat lagi. Ini efeknya. Kalau dulu sempat ini retak separuh. Ini separuh. Waktu periode di kami adalah Bapak Sohidin. Sohidin Khairuddin, dia masih menjabat, itu sempat kejadian ini separuh retak. Masjidnya retak cukup rawan sebenarnya, kita juga cukup sedih dengan kondisi masjid kita yang sudah berdiri ya, sejak almarhum saya Subarjo dengan Pak Sapril ya, Mas Sapril untuk bangun masjid. Ini retaknya ya, retak ini kecil. Memang yang paling terasa dari luar. Nah ini ya. Dulu ini tempat wudhu, ini area wudhu dulu, area wudhu, terus kena hujan deras, nggak banjir, kemudian banjir. Nah ini efeknya adalah longsor dari atas. Ini bangunan wudhu langsung semua jatuh semuanya ke bawah. Oke, kita bersihkan sisanya. Ini adalah kita kemarin mencoba pakai bambu ditertipin, batang bambunya ya, tertipin tanah. Tujuannya adalah untuk mengikat tanah. Karena untuk pemasangan atau pembuatan turap di bantaran kali ini biayanya cukup mahal ya. Jadi kondisi kita masih belum mampu. Kemudian ada donatur yang bersedia membantu. Karena di lingkungan ini masjid PPC ya di sini ya, alhamdulillah kita mencoba bangunkan jamaahnya, bangunannya. Ini retak ini kita bangun lagi, untuk kita semen, berupaya. Ternyata masih retak lagi nih. Karena yang air itu mengikis bagian bawahnya. Nah, kalau bagian bawah tanah sudah turun ke bawah, maka bangunan atasnya itu retak, bahkan bisa sampai longsor. Nah, kejadian tahun sebelum itu longsor, yang tempat wudhu itu longsor. Yang wudhu, kamar mandi itu longsor semuanya. Berarti longsor semuanya habis. Kita coba kita peluk ke semen lagi, ya kan? Ternyata retaknya juga sama nih. Tujuannya untuk mencegah biar bangunan masjid di sini ini nggak terlalu berefek, ya. Ini buat penahannya. Kalau bisa lihat, tahan. Nah, hari ini kita berupaya bersama-sama. Tujuannya adalah bagaimana bangunan sudah jadi, sudah kita pergunakan, ya. Terus TPA, kan, masjid ini masih bertahan sampai kita ada dana atau donatur yang untuk membuat turap di masjid. Nah, ini area luarnya. Kalau di area sini nggak terlalu berefek ya, atau belum berefek, belum ada efeknya. Tapi kalau area bawah itu jelas efeknya ada. Ini TPA ini terus baru, tapi bagian retak. Takutnya roboh, dan kalau sore biasanya buat tempat mengaji anak-anak kita di area sini, TPA. Ini kita buat
Maksudnya air bisa dari situ, nah dari sana terus dari atas turun ke bawah. Dulu belum ada gotnya, sehingga sekarang ada gotnya. Tujuannya adalah membuang air langsung ke bawah, ke kali. Ini salah satu upaya dari jamaah warga. Tapi bagian sini, nah di sini nggak bisa karena air dari atas. Ini bagian retaknya, kita bangun retak, nah, ini kan cukup cukup ini ya, dalam. Ini khawatirnya roboh. Ini kan retaknya. Kita berupaya dalam media sosial, ya kan? Kemudian juga berupaya untuk mencari bantuan. Karena kita nggak tahu nih sampai kapan bisa bertahan, ya kan? Karena ya Allah alam soal. Nah, ini kita upaya satunya, ini kita tahan, kita bangun tahan. Nah, air dari sini harus tuh dari atas, air dari atas ke bawah. Ini retak, sebagian retak. Ini retak. Ya, ya. Ini kita tahan, kita berupaya dengan sebaik mungkin dengan dana yang seadanya. Kita berupaya. Nah, ini salah satu turap yang kemarin sudah dibangun karena cukup derasnya air, ya, jadi dia retak juga. Ya, ini dalam ini retakannya. Nah tuh, ya. Ini kalau dia bertahan, dia kuat gitu ya. Ya, bisa jadi air nggak terlalu dapat berefek ke bangunan yang ada. Jadi udah bangun turap sebagian turap di sini, tapi masih kenceng airnya. Memang dari atas, dari arah KP Simpur ya, Desa tuh airnya ke bawah semuanya. Dan memang area Masjid Ali KPBC ini areanya adalah paling bawah, paling bawah. Sehingga semua air dari hujan, pembuangan segala macam larinya adalah ke masjid. Kali ya. Itu akhirnya agak lebar, kan ada pembangunan segala macam juga agak sempit. Ini retak ya. Jarak kurang lebih 5 meter lah ya. Ini retak. Memang cukup deras di atas, cukup tinggi ya. Dari sini ke atas, ini air muncul semua ke bawah. Jadi cukup mengkhawatirkan. Dan ketika hujan deras, kondisi banjir, zaman warganya gak was-was. Khususnya di area masjidnya gak was-was. Khawatirnya dengan kencangnya air yang ke bawah, menggerus tanah bagian bawah di bangunan, dan efeknya adalah jadi bukan retak lagi, bisa runtuh. Karena udah pernah kejadian seperti itu. Dan tempat area wudhu tadi itu runtuh semuanya ke bawah. Mudah-mudahan dengan kita ada sedikit informasi seperti ini, kita di medsos, media sosial, saat ini di Facebook ya, live, ujian adalah bersama-sama. Salah satu makam masjid adalah menjaga bagaimana tempat ibadah Baitullah ini tetap bisa kita pakai, kita jaga, baik dari segi bangunannya, baik dari segi aktivitasnya, salatnya, jamaahnya dan sebagainya, sehingga baik di masjid dan sekitarnya menjadi lebih makmur. Mudah-mudahan, insyaallah. Saat ini beberapa jamaah warga sedang kalipo ya, sebagai kerjasama di sini, karena dibagi tugas yang sini pembersihan lahan, kemudian yang di Lipo itu pengambilan bibit bambu, bibit pohon bambu. Itu sampai roboh ini cukup menyedihkan sini ya. Ada di fotonya ya, waktu itu ada fotonya, dan saya juga kita belum join di medsos waktu itu. Ini sebagian aja, perorangan aja waktu itu. Kejadiannya sampai roboh itu cukup menyedihkan. Karena saya juga sampai
minta donasi dari teman-teman di PT. Nah, benar-benar roboh, benar-benar retak dan tidak bisa dipakai lagi tuh penuh wudhu. Area wudhu akhirnya berpindah ke sebelah. Awalnya di sini awalnya di sini, nah, di sini. Ini adalah bangunan wudhu di sini. Nah, runtuh, roboh, ambruk semuanya. Ya kan? Akhirnya sisa-sisanya yang kita robohkan. Karena udah tidak layak. Coba kita lihat dari bangunan wudhu yang baru ya areanya. Karena udah dipindah areanya. Nah, kalau di sini lagi jelas retak. Ya, karena di sini aja udah retak ini. Cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Ini area sini sebenarnya udah hanya untuk menahan saja saat ini. Karena tidak bisa dibangun bangunan wudhu atau apapun belum bisa. Ini cukup dalam ini ya. Dulu bambu bambu ini ya. Dulu bambu ini tujuannya dulu buat nahan. Berapa bisa dibilang ratusan bambu yang ditanam di sini. Tujuannya untuk menahan. Ini bagian samping kiri masjid. Belum terlalu banyak efeknya sebenarnya kalau masjid, tapi bagian ini kan udah retak nih. Nah, ini ya. Nah, ini bukan efek dari gempa kemarin, bukan. Gempa alhamdulillah satu efek. Ya, alhamdulillah. Tapi airnya cukup nih. Aku dari atas, ini perumahan, udah masuk perumahan, ini perumahan, ada perumahan, belakang perumahan. Nah, airnya buang ke sini semua, ke bawah, ke arah kali. Dan sebelum kali, sebelum sungai adalah masjid kita. Efeknya adalah tanah yang di bawah masjid itu gerus ke bawah sampai ke kali. Sehingga bangun di atasnya turun ke bawah. Efeknya adalah retak. Retaknya cukup. Ini baru nih, belum lama ya. Kemarin hujan besar, air ke bawah, cukup besar. Ya banjir tidak, tapi cukup deras sehingga mengkis tanah bagian bawah. Nah, ini TPA, ini baru dibangun. Kalau nggak salah dulu dapat donasi dari orang-orang alhamdulillah. Tapi karena kita belum pembangunan turap, sehingga efek bangunan sudah rapi, sudah jadi, kita retak. Nah, ini retak nih. Ini kalau sampai dibiarkan terus menerus, bangunan yang sudah rapi dijadinya akan roboh. Ya. Efek dari hujan yang cukup deras dan aliran air ke bawah. Dan ini sekali lagi bukan efek dari gempa kemarin, bukan. Ini beristirahat. Nah, ini tempat area wudhu yang baru, kamar yang baru, karena sebelumnya roboh. Ya. Baru taruh di sini, karena di sini tidak terlalu efeknya belum ada efeknya. Kalau yang di sebelah kanan masjid atau samping masjid, bawahnya itu ngefek sekali. Bang, ngopi bah. Ini beliau adalah udah Sapril. Dia dulu salah satu pelopor dengan Syekh Sutarjo almarhum. Nah, mudah-mudahan Syekh almarhum ampun dosanya dan Allah terima ibadahnya. Semoga beliau husnul khatimah. Amin. Satu pelopor bersama Syekh Sutarjo. Sampai sekarang misalnya yang tetap aktif pelopor untuk pencarian dana untuk membangun masjid. Alhamdulillah dulu zamannya sepi, sekarang luar biasa, sudah ramai. Jadi masih alhamdulillah masih hidup sehat. Ya. Ini kita bakar dulu. Ya.
Ini udah Sapril. Nah, Pak udah. Kita sapa dulu ya. Udah. Assalamualaikum. Nah, ini udah Sapril. Beliau adalah satu pelopor pembangunan Masjid Al-Iqamah BBC bersama almarhum Subarjo. Alhamdulillah. Dulu sepi, dulu bagaimana susahnya mencari dana untuk membangun masjid, ya kan? Alhamdulillah sekarang udah terwujud. Jadi salah satu pelopornya nih, masya Allah. Nah, kita berharap mudah-mudahan juga bantuan ya. Sehingga ada pembuatan turap di bantaran kalinya. Kita kembali ke bawah ke kali. Nah, ini ya. Ini rumah warga sebelah masjid, sebelah kanan masjid juga sama. Dia retak bawah. Karena memang benar-benar berada di pinggiran kali. Kemudian dapat kucuran air dari atas, bukan kucuran dana, tapi kucuran air. Lihat berapa ya? Masih apa adanya. Memang kalian kecil, tapi begitu banjir, masya Allah. Itu maksudnya begitu hujan deras ya, hujan deras pasti banjir. Ini kan pohon bambu, dia bisa akan ke tanah. Ini satu tujuan kita hari ini, kita bersama warga jamaah bisa lahan, kemudian penanaman bambu. Seperti ini, jadi tanah terikat oleh akarnya sehingga nggak terlalu longsor. Ini satu. Karena kalau harus turap, masya Allah dananya ya, Allah. Ini satu upaya ya tahap lah. Oke, jamaah sekalian teman-teman yang di media sosial, tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Atin Katam. Sebenarnya hari ini kita ingin mendengarkan komen dari Pak DKM Pak Janta, tapi karena berhubung beliau sedang ke arah daerah Lipo untuk pengembalian tanah, bukan pengembalian tanah, tapi pengembalian bibit bambu, jadi kita belum bisa meliput beliau. Mungkin nextnya ntar beliau kembali, baru kita akan sedikit mengulik bagaimana upaya, bagaimana harapan jamaah warga agar bangunan ini nggak runtuh ya, nggak roboh. Dan saya pribadi juga was-was, untuk saksi hidup lah bagaimana area wudhu itu roboh, retak. Dan waktu hanya semalam kalau saya itu. Jadi itu sedih lah kalau seperti itu. Alam memang ini suatu cobaan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dalam upaya untuk membangun masjid. Ya. Oke. Terima kasih. Kita rehat dulu. Ya. Rehat dulu. Ini Bapak Saripudin. Nori Bak Goberkah, nah, ini satunya nih pelopornya. Alhamdulillah. Kita sama warga ya. Ini tujuannya adalah mohon doanya, mohon doa restunya, mohon mudah-mudahan ada donasinya, ya, sehingga kita bisa kumpulan turap di pinggiran kali. Nah, diharapkan efek dari hujan turun dari atas, air itu tidak berefek ke bawah. Nah, tidak berefek mengikis tanah di bagian bawah bangunan di area masjid. Nah, ini yang kita upayakan. Nah, berhubung dari belum ada, ya kan? Berhubung kita belum ada donasi, sehingga kita berupaya hari ini bersama-sama dengan jamaah warga pembersihan kemudian menanam pohon bambu tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit upaya ini Allah limpahkan berkah kita semuanya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton, jamaah yang nonton. Kita akan lanjut lagi, ntar ya mungkin ya.
Kalau kita juga nunggu dari Pak DKM, kita akan meliput beliau bagaimana komen beliau, bagaimana upaya beliau, bagaimana. Nah, beliau termasuk salah satu ketua DKM baru. Nah, kita akan ntar akan sedikit wawancara ketika beliau sudah datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.